بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله يا سامعين لمدحه صلوا على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وجعل سنته طريقا لدخول الجنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بمحبة النبي العدنان وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا الرحمة المهداة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama yang Al-Faqir muliakan sahibul majlis akhuna Tuan Guru VU Faiz Hafizuddin dan Dhaifun Al-Karim Al-Alim Sidna Al-Habib Abdurrahman Al-Musawa, para alim, para asatiz, para kiai, tanpa mengurangi hormat Al-Faqir, tidak menyebut satu persatu hadirin, muslimin dan ada muslimat ya, muslimat yang insyaallah kita berada di majelis yang sangat mulia. Dihadiri semua yang datang ke sini adalah orang-orang yang mulia yang satu sama lain saling memberkati sehingga setiap orang mendapatkan barakah min anfasihim thahirah. Saya pikir majelis ini pun memang tidak akan lama lah ya. Kalau di Indonesia sampai pukul 2. Biasa. Alhamdulillah, meskipun sudah jauh dari Rabiul Awal, ya, ini sudah masuk kepada Rabiul Tsani, kita tetap masih menyelenggarakan peringatan Hari Agung Yaumin min Ayyamillah, hari kelahiran baginda junjungan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia barangkali memang setahun penuh lah Maulid itu, bukan hanya bulan Rabiul Awal saja. Namun kalau Rabiul Awal pagi, siang, petang, malam, tengah malam ya, karena
ramainya orang yang menyelenggarakan, dan Rabiul Awal itu hanya 1 bulan, maka khusus untuk Rabiul Awal itu full hingga pagi, ya, tengah hari, petang pun ada, malam lagi penuh. Alhamdulillah, bahkan di pesantren kalau di Indonesia cuti Maulid itu lebih lama daripada cuti raya. Cuti raya seminggu mungkin, tapi cuti Maulid 2 minggu. Karena tuan gurunya pun hilang kalau mulai. Ya, tuan gurunya juga hilang. Saya tidak ingin menyampaikan banyak-banyak, hanya barangkali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kita telah membuat satu sunnah, ya, perayaan atau peringatan hari Maulid ini. Sangat besar sekali acara yang seperti kita lakukan ini, kesannya, pengaruhnya kepada pembentukan jiwa dan rohani umat Islam untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama yang lurus itu, atau jalan yang lurus itu, yang disebut as-siratul mustaqim, atau agama yang murni itu, ad-dinul khalis, itu hanya berada pada fittiba'il kamil ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemurnian agama kita, kelurusan jalan kita menuju kepada Allah itu hanya terdapat pada kita mengikuti secara penuh, secara total, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaliyuhu wa khafiyuh, zahiruhu wa batinuh. Zahir batin, syariatnya dan hakikatnya. Syariatnya Muhammadiyah dan juga hakikatnya Muhammadiyah. Maka semuanya jika kita ikuti, kita berada di jalan yang lurus dan berada di agama yang murni. Itulah hari yang kita peringati pada malam ini sangat besar pengaruhnya dan impaknya, kesannya kepada takwin, kepada tarbiyah ruhiyah, tarbiyah atifiyah bagi umat Islam semua. Karena memperingati sejarah Nabi dari lahir sampai wafat itu bukan baru kita laksanakan. Sejak Nabi tiada, para sahabat semuanya telah menceritakan sejarah kehidupan Nabi pada anak-anak mereka. Terutama setelah Nabi wafat, semua para sahabat keluar jihad, berdakwah untuk i'la kalimatillah, untuk menyebarkan agama Allah dan lain sebagainya. Mereka untuk membangun semangat generasi baru, generasi yang tidak berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tanamkan cinta itu dengan menceritakan sejarah Nabi, sirah Nabi. Itu mulai hari Nabi tiada, sahabat semua menceritakan itu. Terutama cerita kepada mereka agar membangun jiwa jihad dalam dakwah, dalam penyebaran Islam. Bahkan ulama yang menyusun tentang sirah nabawiyah lebih dulu daripada penyusunan hadis atas perintah Sidi Umar bin Abdul Aziz kepada Abu Shihab Az-Zuhri, ya, itu disusun pada akhir abad pertama, sedangkan kitab tentang sirah Nabi disusun pada pertengahan abad pertama oleh Sidna Urwah Ibn Zubair, karena beliau tabi'in, bukan sahabat. Abangnya sahabat Abdullah bin Zubair, tapi adiknya lahir 23 Hijriah, wafatnya 94 Hijriah.
Beliau menyusun sebuah hadis dengan manhaj An'anah tahun 50-an Hijriah tentang sejarah Nabi. Kitab itu berjudul As-Sair wal Maghazi. Isinya Nabi terlahir dan Nabi peperangan, itu dibacakan sudah setiap saat oleh generasi pada saat itu. Sebelum hadis disusun berdasarkan yang seperti kita lihat sekarang, berdasarkan susunan ibadah ya, syariah. Yang pertama kitabul ibadah, kemudian kitab al-muamalah dan seterusnya. Tetapi pun pada abad awal kedua pun sudah ditulis balik oleh ulama, oleh Imam Abul Bukhturi ya, juga ditulis dengan nama kitab Sifatun Nabi dan seterusnya ditulis ya, pada abad akhir kedua pun ditulis dengan kitab yang sama Sifatun Nabi oleh ulama-ulama lain sehingga ditulislah ya, oleh Imam Hakim Tirmidzi Syama'il Muhammadiyah pada abad ketiga. Dan ketika muncul ilmu-ilmu Islam, ilmu hadis, tafsir, fikih, ya, mereka membacakan ilmu-ilmu itu dengan kitab-kitabnya yang disusun oleh ulama-ulama pada saat itu. Namun tetap pembacaan kitab Sirah Nabawiyah terus berjalan hingga hari ini. Dan bukan hanya di bulan Rabiul Awal, bahkan oleh tarbiyah ruhiyah sufiyah dibacakan itu setiap 1 minggu sekali ya, mereka di dalam halaqah, dalam masjid-masjid ada halaqah al-hadis, ada halaqah tafsir, ada halaqah fiqih, juga ada halaqah-halaqah khusus untuk membacakan kitab tentang sair ya, An-Nabawi, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai pembacaan ilmiah tetapi pembacaan tarbiyah ruhiyah untuk menanamkan cinta, semangat, qudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kepada ulama yang ada pada saat itu, tetapi hakikatnya akhlak yang kita berqudwah kepada ulama yang menjadi guru-guru kita sekarang pun adalah akhlak Nabi, bukan akhlak ulama itu, bukan akhlak Sidi Abdul Qadir, bukan akhlak Sidi Abdul Hasan Syazili atau Sidi Bahauddin atau ila akhirih. Tetapi akhlak itu kalau kita bagi nama akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq, aku diutus untuk menyiapkan akhlak-akhlak mulia. Sehingga kita sebut sabar itu sabar Sayyidina Muhammad, ridha itu ridha Sayyidina Muhammad. Dan itu kita qudwah kepada ulama yang terus bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan Sirah Nabawi berjalan. Bahkan di dalam tasawuf itu sebagai manhaj al-amali li tarbiyah ruhiyah. Di sana ada manhaj, katakan manhaj yang sifatnya al-asl, ada sifatnya al-fara'. Bukan berarti bahwa fara' tidak lebih penting daripada asal, tetapi tarbiyah ruhiyah di dalam tariqat sufiyah ya, manhaj al-amalinya adalah yang seperti kita ketahui az-zikir, dan zikir itu pun salah satunya adalah as-salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tarikat zikirnya sama, pertama istighfar, kedua salawat nabi, ketiga tahlil. Itu yang dimaksud zikir sebagai manhaj amali atau rukun utama dalam tarbiyah ruhiyah, atau mereka menyebutnya usulut tarbiyah, usulut tasawuf. Mereka mengatakan arkanut tasawuf, atau apalah istilah mereka. Ada arkanut tariqah, adalah zikir. Zikir itu di dalamnya ada as-salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar satu dialog para masyayikh
satu syekh bertanya kepada syekh lain, mana tinggi zikir la ilaha illallah atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Beliau menjawab, lil am la ilaha illallah, amma lil khas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tidak tahu apa keluasannya seperti apa. Ya. Namun kita melihat bahwa semua tarikat mesti ada 3 zikir ini. Adapun zikir-zikir lain seperti ahzab, aurad atau wazifah atau apalah, itu adalah zikir masuk kepada rukun al-far', bukan rukunul asal. Artinya wirid am bagi seluruh tarekat 3 itu, la ilaha illallah, salawat dan tahlil la ilaha illallah. Adapun lain-lain setiap kutub atau setiap mursyid menyusun zikir-zikir itu furu' li tasqilidz dzauq. Yang kedua adalah mujahadatun nafas, dan tasawuf identik dengan tazkiyatun nafas. Yang ketiga adalah as-suhbah al-qudwah. Itu pun hakikatnya qudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang asal. Adapun di luar itu para masyayikh mendidik awatif umat ini, ruhiyah umat ini dengan membacakan sirah nabawiyah itu sejak Nabi tidak ada sampai hari ini. Mereka membacakan itu dan menjadi manhaj. Yang kedua adalah al-qasaid, madah nabawiyah, itu juga merupakan manhaj, merupakan rukun tarbiyah. Apa-apa tarekat mesti ada qasidah, mesti ada madah nabawi. Ya. Melantunkan qasidah itu bukan hiburan litasliyah wal ghaflah, bukan, tetapi litasqilidz dzauq. Ya. Mereka mempunyai adab-adab yang tinggi ketika melantunkannya, duduknya, mengatur suaranya dan lain sebagainya, menghayatinya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada tambahan ijtihad dari ulama yang akhir-akhir yang dikiaskan ke maulid adalah haul ruh seorang guru dalam madrasah tariqatus sufiyah. Itu pun hakikatnya maulid. Ya, karena ruh itu satu, ya, sifat itu satu, sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita haul pun tetap saja, ya, yang tumbuh dalam jiwa umat Islam hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah al-aurad tadi, al-aurad wal ahzab itu juga termasuk far' min manhaj al-amali litasawuf. Nah, maka apa yang kita lakukan itu bukan satu yang baru sebetulnya. Kalau mereka mengatakan baru, mereka karena terputus ya, sanad amal dan sanad ilmu, juga sanad ruhaninya ya, kepada ulama-ulama hingga bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perayaan yang dibawa kepada publik, memang para muarikh, para sejarawan akan mengakhiri atau mengembalikan sejarah itu kepada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya, di zaman Daulah Ayyubiyah. Karena Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah min muridit tariqah. Katakanlah saksiah dia terbentuk oleh maulid, katakanlah begitu. Maka sistem itu dibawa oleh mereka ketika umat Islam sedang berpecah belah dan Masjidil Aqsa Palestina direbut oleh ya, orang kafir. Sementara pada abad-abad ke-6, pada mulai kelima ke-6 umat Islam terjadi perselisihan dan timbul fanatik mazhab dan berpecah belah. Kita semua tahu ketika para sejarawan menganalisa kejatuhan kita disebabkan kita ikhtilaf ya, sesama umat Islam. Itu juga yang terjadi sebelum ini. Maka Salahuddin Al-Ayyubi tidak datang dengan mazhab tertentu, dengan manhaj tertentu, tetapi dia menghadirkan
Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan turun ke jalan-jalan dan pergi ke dataran, mengajak orang berkumpul dan berselawat. Ketika bertemu maka diceritakanlah sirah nabawiyah dan dibakarlah semangatnya untuk merebut Masjidil Aqsa. Sejak saat itu pengaruh ke Nusantara, para sultan-sultan kita menyelenggarakan maulid ya, di Rabiul Awal itu untuk bertepatan hari lahirnya agar mudah ya, memperingatinya semakin kuat. Maka dirayakanlah di dataran-dataran istana-istana para sultan. Bahkan mereka mengeluarkan senjata-senjata untuk perang, diletak di depan tuh, ketika mereka mahalul qiyam diletak di depan untuk mengambil berkat agar dapat juga semangat dari pedang itu untuk dibawa perang. Ya. Pedang-pedang para sultan itu dikeluarkan. Ya. Nah, di Jawa sekarang masih ada apabila maulid, terutama di Cirebon. Apabila maulid mereka ada istilah ngarak jimat. Ya. Cuman udah ruhnya tidak ada ya. Ya saya sering ya menyinggung, bukan dari jauh aja, dari dekat pun saya singgung. Ya. Ini ruhnya nggak ada, jadi arak-arak jimat. Padahal dulu itu maulid, jangankan pedang-pedang sultan, semua pedang tentara taruh di depan. Bahkan gadis-gadis yang kalau yang belum kawin-kawin sampai tua, lapuk ya, bujang lapuk, gadis lapuk, itu bedak-bedaknya juga taruh di depan untuk mendapatkan keberkatan maulid. Sampai seperti itu tradisi yang muncul ya di Nusantara ini. Namun ya, di Indonesia ya alhamdulillah tidak dapat dibendung. Perayaan maulid sampai sekarang melimpah-limpah banjir. Nah, di Malaysia ini kurang sikit lah ya, kurang banjir ya. Saya yakin sultan-sultan dulu pun merayakan sama, karena itu alat untuk membangkitkan jiwa umat untuk dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau perayaan kepada publik, memang sejarahnya kembali ke situ. Meskipun saya tidak terlalu setuju kalau dikembalikan ke Daulah Fatimiyah, ya, karena itu ya, tradisi, memang tradisi. Tetapi kita tidak dapat mengatakan hal seperti itu, karena peringatan Nabi dengan membacakan sejarah Nabi itu dilakukan sejak Nabi wafat. Cuma manhaj itu dibawa oleh Salahuddin. Adapun tradisi itu bukan mengenang orang yang pahlawan, ya, mengenang orang yang kehidupannya akan membangkitkan semangat kita. Itu adalah sunnatullah, katakan. Orang yang tidak Islam pun akan melakukan itu. Artinya sudah betul menurut akal. Ya, agama pun jika itu maslahatnya banyak, besar, maka ya, tidak menolak. Ya, terutama khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang penuh berkah ya, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baru kemudian ketika ada yang mengkritik, mungkin kritik itu ya, sebelum inilah mungkin sekian ratus tahun lalu, mungkin ada perayaan-perayaan yang keluar dari, yang secara zahirnya keluar dari syariat Islam. Ulama yang sangat kritis itu kan mencoba untuk meluruskan. Ya, kita yakin mereka maksudnya sangat mulia. Namun ketika ada yang berlebihan mengkritiknya, maka ulama menjawab. Ya, jadi sehingga ada kitab-kitab menjawab tentang maulid. Ya, maka sepatutnya kita tidak perlu besar-besarkan ya, perselisihan itu. Artinya di perayaan maulid ini jangan kita jadikan untuk saling menembak peluru ya kemana-mana. Ini suasana yang sangat suci ya, jernih ya, untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya memperingati itu untuk menumbuhkan cinta. Ya, itu sebab Habib tadi menyinggung orang yang maulid ya belum tentu cinta meskipun beberapa kali, tapi memang setelah maulid kita berharap agar tumbuh cinta itu.
Ya. Kita pun sebagai generasi yang mendatang, kita harus terus mengingatkan umat ini agar Maulid meskipun menjadi sebuah tradisi yang mudah kita lakukan, tetapi jangan sampai kehilangan rohaninya, kehilangan manfaatnya. Ya, karena di Jawa tradisi Maulid sudah masuk kepada budaya khurafat. Saya pernah pergi ke sebuah tempat di dekat Laut Selatan. Ya, di situ ada satu ruangan, katanya dalam ruangan itu ada gambar-gambar ikan, ada kereta kencana. Saya tanya, ini apa? Ini kereta kencananya Nyai Roro Kidul. Ya, kalau Jumat Kliwon katanya Nyai Roro Kidul datang ke sini. Terus sebelum datang tuh kita bacakan, kita buat acara ritual baca Maulid Nabi. Ya, tradisinya Maulid Nabi, tapi ruhnya itu. Nah itulah makanya ya, saya sering berpikir ketika ada saudara kita yang mengkritik Maulid, alhamdulillah kita ada yang kontrol untuk tetap di jalan yang betul. Jadi jangan kita tembak lagi pelurunya, jangan, itu merusak suasana. Ya. Maulid kalau di Indonesia mungkin susah dihentikan Maulid itu, ya, susah. Ya, namun kita berkewajiban untuk meluruskan apa media ini dulunya seperti apa, ya, secara historikalnya itu seperti apa, dan ya, bahkan kalau boleh saya sering mengatakan Maulid ini Salahuddin Al-Ayyubi adalah ijtihad daripada ulama-ulama sufi, karena kalau kita cari babnya di fikih nggak ada, tapi di tasawuf ada salah satu manhaj al-amali di tarbiyah ruhiyah. Mereka yang bertanggung jawab untuk meluruskan tujuan-tujuan, faidah-faidah, manfaat-manfaat dirayakannya Maulidin Nabi. Seperti para sultan dulu, ketika mereka merayakan Maulid, mesti mereka dudukan ya para murabbiyin itu ya, sebagai qudwah untuk umat Islam di sekitarnya. Nah, maka alhamdulillah tradisi ini ya, masih hidup dan kita hidupkan karena mengingat Nabi ya, sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Sidi Imam Abul Hasan Syazili, jika aku lupa Nabi sekejap saja, sesaat saja, rasanya aku khianat. Apa yang membuat kita tak ingat Nabi? Tak ada. Seluruh ibadah yang mesti mengikut Nabi. Macam mana nak buat kita lupa? Ya. Dan kondisi jiwa kita agar sempurna, agar bahagia, agar normal, itu mesti ada sifat Nabi, akhlak Nabi. Ya. Bahkan saya pernah bertanya kepada seorang syekh, apa sih rasanya? Bagaimana sih untuk kita dapat mengingat Nabi tidak hilang-hilang? Dia bilang, jika engkau punya akhlak yang sempurna, maka rasa akhlak itu rasa adanya Nabi dalam diri kita yang terus kita membuat ingat dan rindu. Jadi kalau tidak, itu baru motivasi akal ya, dari tek-tek yang kita baca untuk mengingat Nabi. Jadi kita baru berusaha, berupaya untuk mengingat ya, bukan ingat, tapi artinya tazakkur, bukan zikr ya. Kalau sudah ada akhlak mulia itu, karena Nabi innama bu'istu li utammim makarimal akhlak, dan akhlak Nabi ya. Gak ada misalnya ada atau tidak tasawuf modern, tidak ada, karena tidak ada ridho modern, tidak ada sabar modern, tidak ada sabar Nabi, ridho Nabi tidak ada lagi ya, tidak ada jalan menuju Allah, cuma atiullahi wa may yuti'illahi wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah ya. Ini wa may yuti' fi'il mudhari ya. Kemudian ata Allah fi'il madhi. Barang siapa yang sedang mentaati Rasul, itu dia sudah mentaati Allah ya. Dan oleh karena itu yang kita perlukan hidup ini adalah Muhammadiyah. Tapi bukan Muhammadiyah dengan NU, bukan ya.
adalah sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat, saya pun tidak berpanjang-panjang. Saya baru pulang dari laut. Jadi masih ada angin laut, masih suara habis. Kita ada daurah di Pangkur, di Perang, di tepi laut. Dan alhamdulillah dari pergi hingga pulang, Allah beri kesehatan dan dapat hadir mengambil berkat maulid ini, ya, min sahibil majlis wa minal habib, dan juga dari ikhwan dan akhwat sekalian. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua pada acara maulid ini diampuni oleh Allah semua dosa-dosa kita, dan kemudian Allah menurunkan ridhonya dan rahmatnya, serta juga mengangkat derajat kita dan juga menghapus semua dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aku li qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.